wabarakatuh semua. Jadi pada video kali ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Ini adalah part kedua dari koordinat Kartesius. Untuk lanjutan dari video sebelumnya, pada materi koordinat Kartesius yang bagian kedua ini kita akan dimulai dari posisi garis terhadap sumbu X. Jadi yang pertama itu posisi. Posisi sangat berkaitan dengan letak dari si garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan terdapat koordinat Kartesius dan terdapat 3 garis di sini. Selanjutnya kita akan membahas garis yang sejajar. Kata kunci dari sejajar adalah kedua garis tersebut dapat dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut tidak saling berpotongan. Yang mana di sini dikatakan bahwa garis B itu sejajar dengan sumbu Y. Terlihat bahwa kedua garis ini jika diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan saling berpotongan. Selanjutnya adalah garis A dengan sumbu X. Di sini juga terlihat bahwa jika kedua garis ini tidak akan saling berpotongan. Untuk notasi dari sejajar atau simbol dapat dinyatakan dengan bentuk begini ya. Nah, jadi misalkan untuk yang pertama dikatakan bahwa garis B sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu penulisannya. Selanjutnya setelah tentang sejajar ada tentang tegak lurus. Tegak lurus ini memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama itu kedua garis tersebut harus berpotongan. Dan yang kedua, garis tersebut setelah berpotongan, hasil potongnya membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Oke, sekarang kita lihat bahwa di sini dikatakan garis A itu tegak lurus dengan sumbu Y. Kita lihat garis A dan sumbu Y berpotongan di sini dan membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya adalah sumbu X dengan garis B. Di sini garis B dan sumbu X saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Untuk notasi dari tegak lurus berbentuk huruf T kapital terbalik. Jadi misalkan di sini dikatakan bahwa sumbu X itu tegak lurus dengan garis B. Selanjutnya adalah tentang memotong. Jika berbicara tentang memotong, konsekuensinya akan ada titik potong. Dan titik potong ini memiliki koordinat. Jadi ketika kedua garis saling berpotongan, kita dapat menentukan titik koordinatnya. Seperti yang tertera di sini bahwa garis yang memotong sumbu X adalah garis B. Dan titik potongnya di sini, yang mana koordinatnya adalah 4,0. Begitu pula untuk garis A yang memotong sumbu Y yang memiliki koordinat 0,3. Jadi letak pertemuan antara dua garis di sanalah titik potongnya. Selanjutnya adalah garis C itu tidak sejajar. Oke, di sini akan dibahas tentang garis C yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertama adalah garis C dan sumbu X. Mereka tidak dapat dikatakan sejajar karena memiliki titik potong. Begitu pula garis C dengan sumbu Y. Tidak dapat dikatakan sejajar karena ini memiliki titik potong. Selanjutnya, karena garis C memiliki titik potong dengan sumbu X, maka dapat dikatakan bahwa garis C memotong sumbu X. Dan disebutkan titik potongnya yaitu negatif 1,0, sedangkan C memotong sumbu Y di titik 1, 0,1. Selanjutnya adalah posisi garis pada koordinat Kartesius. Di sini terdapat beberapa garis.
Ada 4 garis. Pertama dikatakan bahwa garis E dan D saling sejajar. E dan D saling sejajar. Sini benar karena kedua garis ini tidak memiliki titik potong, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk E dan garis ED terhadap sumbu X, ini tidak dapat dikatakan tegak lurus karena walaupun mereka memiliki titik potong, tetapi sudut di sini tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi untuk garis E dan D gugur pada syarat yang kedua untuk tegak lurus dengan sumbu X. Begitu pula dengan sumbu Y antara E, D, dan sumbu Y. Di sini jika diteruskan garisnya, mereka mungkin akan berpotongan pada satu titik nantinya, tetapi tidak membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, garis F dan G saling sejajar. Seperti yang terlihat, F dan G saling sejajar, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan sumbu X. Untuk garis G dan F mungkin akan berpotongan dengan sumbu Y pada suatu titik nantinya, tetapi juga gugur pada syarat yang kedua, tidak membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan terhadap sumbu Y, ini juga berpotongan sebenarnya, tetapi tidak membentuk sudut 90 derajat. Sehingga untuk garis G dan F tidak dapat dikatakan tegak lurus terhadap sumbu Y dan sumbu X. Selanjutnya adalah tentang menghubungkan titik dan kedudukan ruas garis pada koordinat kartesius. Jika dimisalkan terdapat 4 titik A, B, C, D yang sudah diketahui juga koordinatnya. Nah, setelah itu saya hubungkan antara antara titik-titik tersebut. Nah, hasil hubungan ini membentuk suatu bangun datar yang berbentuk segi 4. Selanjutnya, di sini diketahui bahwa garis AB sejajar dengan garis CD. Kita lihat di sini AB terletaknya di atas, sedangkan CD di bawah. Nah, ini dikatakan sejajar karena mereka jelas tidak saling berpotongan. Selanjutnya adalah diketahui bahwa garis CB dan garis AD itu sejajar tetapi tidak sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat di sini. Kita lihat CB sini dan AD. Untuk CB dan AD sudah jelas pasti sejajar karena mereka tidak memiliki titik potong. Tetapi untuk antara AD dengan sumbu Y ini memiliki titik potong. Nanti jika didekatkan ke sini, nanti akan terdapat titik potong. Nah, seperti itu. Begitu pula jika garis BC kita pindahkan ke sini, nanti akan memiliki titik potong dengan sumbu Y. Jadi, untuk AD dan BC tidak dapat dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya adalah tentang garis AB dan CD. AB dan CD. Jadi yang atas dan yang bawah ini ya. Saling tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini benar karena AB memotong sumbu Y dan membentuk sudut 90 derajat. Begitu pula dengan CD. Saling tegak lurus dan memotong. Selanjutnya adalah tentang garis BC. BC yang ini dan AD. AD ini tidak saling tegak lurus dengan sumbu X. Walaupun di sini berpotongan, tapi ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi gugur pada syarat yang kedua atau kondisi yang kedua. Begitu pula BC yang tidak 90 derajat di sini walaupun berpotongan dengan sumbu X. Selanjutnya adalah apa yang dapat disimpulkan dari keempat hubungan antara sejajar, berhimpit, berpotongan, dan saling tegak lurus. Yang pertama adalah hubungan antara sejajar dan tegak lurus. Jika saling sejajar, maka tidak tegak lurus. Ini sudah pasti ya, karena tidak mungkin ini berubah gitu. Dari sejajar yang tidak memiliki potong, sedangkan titik tegak lurus harus memiliki titik potong. Itu.
Selanjutnya, hal lain yang bisa disimpulkan antara sejajar dan berpotongan. Jika saling sejajar, maka tidak saling berpotongan. Jelas, karena sejajar itu mengharuskan untuk tidak saling berpotongan. Selanjutnya, hal yang ketiga adalah antara tegak lurus dan berhimpit. Jika saling tegak lurus, maka tidak saling berhimpit, karena yang berhimpit tadi adalah letaknya sama. Selanjutnya adalah tegak lurus dan berpotongan. Jika saling tegak lurus, maka saling berpotongan pada satu titik. Jadi, untuk yang tegak lurus benar berpotongan, tapi hanya pada satu titik. Selanjutnya adalah latihan. Pada slide akhir ini adalah latihan. Silakan untuk mencoba menggambarkan garis-garis di sini. Setelah menggambarkan, boleh ditemukan hubungan maksimal antara garis-garis ini. Yang mana saja yang sejajar, yang mana saja yang saling tegak lurus, yang mana saja yang saling berpotongan, yang mana saja saling berhimpit. Untuk yang berpotongan, lebih baik ditentukan koordinat titik potongnya dan libatkan sumbu X dan sumbu Y untuk memperkuat pemahaman. Baik, sekian video dari saya untuk topik koordinat kartesius. Selanjutnya kita akan masuk ke judul topik lainnya yang akan dibahas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua ya. Terima kasih.